Baik, tolong ditutup ya, biar saya bisa share. Sudah nampak kan? Apakah sudah nampak materi saya? Udah Pak, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama dan paling utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih terus diberikan kesempatan untuk menikmati rahmat-Nya berupa udara yang bisa dapat kita hirup sehingga kita bisa hidup untuk beribadah padanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana al-Karim Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para baitnya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'un, para tabi'ut-tabi'un, pada para ulama, hingga kemudian sampai kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah akan menjadi pengikutnya dan diberikan syafaat di yaumil akhir kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati, dari tidak ada yang dari program studi ya, ketua program studi agribisnis, ketua Himasep Universitas Juanda, Fakultas Pertanian Universitas Juanda, juga para mahasiswa dan juga peserta yang hadir di dalam ruang Zoom meeting ini. Hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan judul yang diminta kepada saya, itu adalah menjadi wirausahawan unggul di era new normal dalam rangka webinar kewirausahaan dengan tema inovasi bisnis di era new normal. Tadi sudah disampaikan bahwa saya adalah Yudi Wahidin, Direktur Direktorat Kemahasiswaan Universitas Juanda, di mana juga home base saya adalah di Fakultas Pertanian, lebih khusus di program studi aquaculture Universitas Juanda. Baik, sekilas ini kurikulum kerja yang tadi sudah disampaikan oleh saudara moderator. Secara keseluruhan memang S1 dan sampai dengan S3 saya itu ada di IPB. Ya. Baik, sampailah kepada kita ke dalam materi anak-anak sekalian. Pertama kita akan lihat apa sih sebetulnya kewirausahaan. Kenapa kewirausahaan kemudian dijadikan harus diketahui begitu ya? Tadi kan disebutkan bahwa judul yang diminta itu adalah menjadi wirausahawan unggul di era new normal. Ada 3 kata kunci di situ. Yang pertama wirausaha itu sendiri, yang kedua itu adalah unggul, yang ketiga adalah new normal. Sementara di dalam tema juga saya ingin coba bahas juga di situ ada inovasi bisnis, sehingga nanti kita combine gitu ya. Nah, kewirausahaan sebetulnya apa sih? Kalau kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wirausaha itu terdiri dari dua kata begitu ya. Dua kata menjadi satu wirausaha, yang merupakan gabungan dari kata wira dan juga kata usaha. Apa yang dinamakan dengan wira, yaitu dinamakan sebagai pahlawan atau laki-laki ya, biasanya seperti itu. Walaupun ya pahlawan juga ada yang pahlawan wanita gitu. Tapi kebanyakan wira itu laki-laki. Tapi sebagai pahlawan, anak sekalian, yang dinamakan pahlawan itu adalah orang yang kemudian dia mampu berkorban untuk bangsa dan negara dan orang banyak dengan mengorbankan pribadinya. Itulah yang disebut pahlawan. Banyak kata-kata ini tidak bisa diartikan secara langsung begitu saja. Intinya adalah bahwa segenap pengorbanan yang dilakukan oleh dirinya itu adalah dilakukan untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat luas. Lebih khusus kalau namanya pahlawan di Indonesia berarti rakyat Indonesia.
Lalu kemudian yang kedua, dari kata usaha itu adalah merupakan kegiatan untuk mengarahkan tenaga dan pikiran mencapai satu maksud. Artinya ada target di situ yang kita coba usahakan, dicoba untuk diusahakan agar supaya usaha tersebut bisa mencapai target yang ditargetkan seperti itu. Nah, konteks usaha kemudian konteks ini disatukan menjadi wirausaha sehingga wirausaha adalah seorang pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Ya. Nah, perbuatan wirausaha seorang pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu ini artinya adalah sesuatu yang betul-betul bermanfaat. Nah, wirausaha bisa dianalogikan ke dalam tentu saja ada bisnis begitu, ada juga yang konteks jasa. Bisnis yang konteks yang menghasilkan produk yang kemudian dijual. Terus kemudian ada juga yang bisnis dalam bentuk jasa yang kemudian ditawarkan untuk bisa dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan. Dan dalam konteks ini, yang pertama adalah wirausaha merupakan sikap mental seseorang yang memiliki kreativitas tinggi. Nah, model kreativitas di sini itu akan nanti hubungannya dengan inovasi. Ya, kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan, orang yang aktif begitu, unik, ya, aktif, tapi juga dia unik gitu. Terus dia berdaya guna membuat sesuatu. Dan hasil sesuatunya itu, pembuatannya itu bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian yang ketiga, ketika kita bicara kewirausahaan adalah dia memiliki proses yang dinamis gitu. Apa yang dihasilkan prosesnya itu adalah menciptakan sesuatu yang disertai dengan model, ya, sumber daya, waktu dan risiko yang mungkin juga terjadi. Nah, konteks kombinasi dari penggunaan sumber daya, waktu dan mitigasi risiko yang dilakukan itu adalah proses dinamis dari sebuah wirausaha. Kemudian yang keempat adalah wirausaha merupakan proses untuk dia itu mengidentifikasi, artinya dia mencoba untuk mengamati apa kegiatannya, kemudian dia coba untuk mengembangkan, lalu kemudian dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi dari usaha yang dilakukan. Itu adalah konten kewirausahaan. Lalu kita bicara diminta apa sih sebetulnya inovasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal baru atau pembaharuan. Artinya apa? Bahwa segenap apa yang dicoba untuk disampaikan itu adalah merupakan hal baru atau hal pengembangan begitu. Ya. Terus kemudian pengertian dari inovasi lainnya adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendayagunaan. Nah, pendayagunaan ini termasuk diantaranya adalah kombinasi penggunaan pemikiran, kemampuan imajinasi dia, kreativitas dan sebagainya, berbagai stimulans yang didapatkan begitu, sampai kepada pemberdayaan individu yang ada di sekitarnya. Ya, itu adalah pengertian dari inovasi secara keseluruhan. Nah, konteks ini dia tentu saja mempunyai tujuan. Nah, ya tujuannya adalah menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya. Itulah yang dinamakan dengan inovasi. Lalu kita beranjak lagi, ada apa sih sebetulnya pola hubungan konteks tadi inovasi itu seperti apa? Inovasi itu nanti at the end adalah kreativitas. Tetapi untuk mencapai kreativitas itu diperlukan adanya pikiran, kemudian gagasan, kemudian karya. Lalu setelah itu adalah karyanya itu mengandung kreativitas atau tidak. Itulah yang kemudian dinamakan dengan konten adalah siklus inovasi. Nah, siklus inovasi ini terdiri dari hasil pemikiran, kemudian dia mendatangkan ide, ya, kemudian dia mencoba untuk membuka gitu ya, agar dia bisa berkarya, kemudian karyanya itu ada kreativitas. Nah, konteks ini tentu saja akan berkaitan dengan apa sih sebetulnya pikiran. Nah, kalau kita lihat anak-anak sekalian, pikiran itu yang paling penting adalah itu bisa mendatangkan positive thinking. Ya, ini yang perlu kita yakinkan di dalam diri kita, bagaimana kemudian pikiran kita supaya positive thinking itu akan selalu dihubungkan dengan optimisme, ya, akan dihubungkan dengan kedamaian, akan dihubungkan dengan bahwa sesuatu yang kita lakukan itu insya Allah akan menuju keberhasilan. Sesuatu yang dilakukan itu ada ekspresif begitu. Tetapi juga kemudian kita juga humble, ya, rendah hati begitu.
Kemudian kita juga memiliki gentle, optimis dan sebagainya. Nah, tentu saja konteks ini pikiran itu apa sebetulnya? Pikiran adalah gagasan dan proses mental, ya. Proses mental untuk berpikir memungkinkan seseorang untuk mempresentasikan dunia sebagai model untuk memberikan perlakuan terhadap terhadap dunia tersebut secara efektif sesuai dengan tujuan dan rencana serta keinginan yang diharapkan. Nah, proses ini intinya adalah bagaimana kemudian positive thinking menjadi bahan baku utama bisa menghasilkan sebuah kreativitas yang tinggi gitu. Lalu tadi pikiran, kemudian ada gagasan, idea. Nah, gagasan di sini tentu saja apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan gagasan? Istilah yang dipakai baik secara populer maupun dalam bidang filsafat yang pengertiannya adalah citra atau pengertian. Ya, kemarin inovasi bisnis gitu ya yang dilakukan juga oleh Ben Paperta itu ada 14 grand final. Nah, itu adalah ICP ya, idea concept paper. Artinya apa? Bahwa ide-ide itu dicoba untuk dinarasikan gitu. Nah, idenya itu adalah gagasan. Lalu kemudian adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide itu adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran begitu. Jadi gagasan itu adalah rancangan yang disusun di dalam pikiran. Lalu kemudian ketika dia dituangkan dalam bentuk paper, itu adalah bentuknya narasi. Setelah gagasan kita punya yang namanya karya, anak sekalian. Nah, karya itu apa? Pekerjaan atau hasil perbuatan atau buatan atau ciptaan, terutama yang dihasilkan dengan hasil karangan seperti itu. Lalu kemudian dia bersifat asli. Karya itu harus bersifat asli, bukan saduran, bukan salinan, atau juga bukan terjemahan. Ya, yang intinya adalah hasil ciptaan yang bukan tiruan. Kalaupun tiruan, itu ada pengembangan, artinya tetap saja bukan tiruan seperti itu. Nah, contohnya adalah ada yang dinamakan dengan kitab, ya, kitab yang dikarang oleh karya dari dari seorang ulama misalnya. Lalu kemudian karya lain adalah misalnya candi, itu juga karya, anak-anak sekalian. Lalu kemudian yang dunia modern ada karya yang lebih tinggi lagi. Konteksnya gedung misalnya, pergedungan dengan kreativitas yang luar biasa. Nah, kemudian dari karya ini muncullah kemudian yang dinamakan dengan kreativitas. Ya. Apa itu yang dinamakan dengan kreativitas? Yang pertama adalah suatu kemampuan berpikir, gitu, untuk ataupun melakukan tindakan yang bertujuan mencari pemecahan dari sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, berbeda, tidak umum, orisinil, dan membawa hasil yang tepat serta bermanfaat. Nah, konteks ini adalah bahwa kreativitas itu harus betul-betul dia memberikan manfaat, ya. Kemanfaatannya itu betul-betul berdasarkan originalitas gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, creativity adalah sebuah istilah, dia disebutkan oleh Alfred North Whitehead gitu ya, untuk menunjukkan suatu daya di alam semesta. Intinya seperti itu. Untuk bisa memberikan pengetahuan pemodelan ya yang tadinya di alam semesta seperti apa, kemudian dituangkan dalam sebuah karya misalnya. Intinya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bahwa kreativitas prinsipnya adalah novelty. Nah, kenapa kemudian di dalam pembentukan misalnya naskah akademis, baik itu skripsi, tesis ataupun disertasi, itu ada yang dinamakan prinsip kebaruan gitu. Itu intinya adalah bahwa kita mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang belum pernah disampaikan oleh orang lain. Lalu kemudian kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah, gitu. Baik untuk memberi kesempatan individu menciptakan ide, tapi fungsinya adalah untuk berkembang. Lalu kemudian yang kelima adalah bahwa kreativitas adalah kemampuan menentukan perkalian baru, ya, melihat subjek-subjek yang dalam perspektif baru. Seperti itu. Misalnya begini, kita tahu bahwa yang namanya terumbu karang itu adanya di laut. Tapi kemudian kita coba agar supaya terumbu karang itu bisa hadir, dinikmati di perkotaan. Maka dibangunlah akuarium. Akuarium itu kemudian diisi dengan berbagai macam karang gitu yang bisa hidup. Tentu saja medianya media air laut seperti itu.
Nah, kemudian itu bisa dinikmati tanpa harus kemudian melakukan penyelaman. Itu dalam konteks perikanan. Lalu kemudian misalnya sebuah gunungan teh misalnya secara luas itu bisa dilihat di daerah puncak. Tapi kemudian ketika dibuat oleh kita market, ya, market kecil dan sebagainya, itu adalah sebuah karya juga yang menimbulkan sebuah kreativitas. Nah, kreativitas ini bisa dilihat misalnya di gambar ini, anak-anak sekalian. Bahan dasarnya ini adalah batu-batuan di sekitar pantai begitu. Tapi kemudian dicoba sedemikian rupa dibentuk menjadi seekor singa misalnya. Lalu kemudian dari misalnya ini dari apa ini? Dari berbagai macam barang-barang bekas gitu dibentuk menjadi seekor anjing misalnya. Lalu kemudian dari barang bekas lagi itu dibuat semacam dibuat seperti tustel seperti itu. Ini adalah sebuah kreativitas yang menandakan bahwa hasil yang disampaikan oleh orang-orang yang memproduksi ini itu merupakan hasil buat dari kreativitas. Gitu. Nah, anakku sekalian, bagaimana sebetulnya dengan unggul? Apa sih yang dinamakan dengan unggul itu? Unggul itu lebih baik. Dia pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya daripada yang lain-lain. Artinya unggul itu dinyatakan lebih daripada yang lain. Ya. Tapi ini adalah sebuah pengakuan, bukan kemudian diakui oleh kita. Kalau diakui oleh kita, berarti kita cenderung unggul. Tapi kalau kemudian itu jatuhnya adalah pengakuan dari orang lain, maka itu akan menjadi sebuah padanan bagi kita. Kita mempunyai karakter unggul seperti itu. Lalu kemudian apa yang lainnya adalah utama. Ya, dia terbaik. Contohnya adalah jenis ikan bibit unggul. Ya, pemain kita masih lebih unggul, lebih utama, lebih bagus daripada lawan. Lalu kemudian ada lagi istilahnya menang, anakku sekalian. Menang itu misalnya pembalap-pembalap Indonesia menang di Malaysia. Nah, 3 kata kunci ini itu bisa diartikan sebagai salah satu bentuk keunggulan. Nah, untuk capai unggul ini, anakku sekalian, ada istilah bahwa segenap yang hadir itu adalah bentuknya keterampilan. Bahwa kita mempunyai keterampilan yang unggul dan dijadikan sebagai produk dari sebuah pelatihan dan pembelajaran. Nah, tentu saja proses pelatihan dan pembelajaran ini itu diperlukan internalisasi. Bagaimana kemudian kita mampu untuk bisa membuat segenap apa yang dipelajari itu diserap oleh kita sehingga dia menjadi karakter begitu. Nah, salah satu proses internalisasi itu tergantung dari spontanitas dan kecepatan kita yang tinggi agar supaya training dan pembelajaran ini pembelajaran ini bisa betul-betul mendarah dagingnya seperti itu. Internalisasi itu adalah proses pendarah dagingan di dalam tubuh kita, di dalam pengetahuan kita, di dalam sendi-sendi kita agar supaya kegiatan ataupun proses pembelajaran itu diserap oleh kita. Nah, konteks ini anak-anak sekalian, itu penting untuk kita menyampaikan supaya ketika unggul, maka kita harus sharing, harus bisa sharing, harus bisa menyampaikan, harus bisa tablik ya, kepada orang lain. Karena ketika kita mampu berbagi, maka kemudian keunggulan kita itu diakui atau direkognisi oleh orang lain. Lalu kemudian anak-anak sekalian, kita lakukan yang terbaik. Proses ketika orang berpikiran bahwa kita unggul itu terlihat dari apa yang dilakukan oleh kita selalu yang terbaik begitu. Lalu kemudian ada kesempatan bagaimana kemudian kita menghadirkan proses pengamatan identifikasi tadi, diamati, jadi ATM ya. Kemudian mencoba untuk ditiru begitu. Lalu kemudian dimodifikasi. Konteksnya seperti ini. Setiap manusia itu selalu melakukan melihat teladan ya. Seorang anak misalnya untuk bisa melakukan sesuatu dia akan lihat orang tuanya dulu misalnya ya. Begitu juga misalnya kita ingin mencoba untuk membangun sesuatu, kita akan lihat dulu bentuk yang di tempat lain itu seperti apa. Lalu kita coba reka-reka, lalu kemudian kita modifikasi sehingga kemudian dia bisa menjadi
produk yang dihasilkan oleh kita sendiri. Anak-anak sekalian, konteks yang lain adalah kalau unggul itu kita menganggap berbeda itu menjadi biasa. Kenapa? Karena kita yakin, kita mempunyai optimisme bahwa kemampuan kita itu tidak akan kalah dengan kemampuan orang lain. Tapi jangan sekali-kali kemudian kita berdebat, ya. Karena ketika kita berdebat, cenderung kita akan emosi, gitu, ya. Padahal kita tahu bahwa marah itu haram, ya. Kenapa? Tahu nggak ada marah itu haram? Nah, kalau dibalik coba marah, kalau dibalik dibaca dari kiri kan marah tuh. Kalau dibaca dari kanan ke kiri itu haram. Intermezzo. Lalu kemudian dalam konteks keunggulan ini dia selalu berproses untuk menggapai. Anak-anak sekalian, orang yang unggul itu tidak akan berhenti pada satu titik. Dia akan mencoba untuk terus mencapai sesuatu yang lebih dari apa yang saat ini, begitu. Ya, inilah proses dari keunggulan sesuatu. Lalu kemudian orang yang unggul itu dia menganggap bahwa benar itu adalah relatif. Ya, orang yang unggul selalu berpikiran benar itu relatif. Karena kebenaran yang sesungguhnya bukan kebenaran yang dari kita, tapi kebenaran yang kemudian yang dihadirkan atau disampaikan melalui kitab suci. Untuk orang Islam tentu saja adalah Al-Quran, seperti itu. Lalu kemudian bahwa orang yang unggul dia akan memanfaatkan 24 jam yang dimiliki oleh dia, ya, dilakukan secara optimal untuk apa? Untuk menghasilkan pahala maksimal. Ya, inilah bedanya orang yang unggul dengan orang yang biasa-biasa saja. Tentu saja pemanfaatan 24 jam ini akan kita lihat. Kita coba listing satu dengan yang lainnya, ya. Apa yang dilakukan selama 24 jam kemarin. Lalu perbandingkan antara yang kita lakukan dengan orang lain. Tentu pasti akan ada perbedaan. Dan di situ akan terlihat orang yang mempunyai kebaikan lebih banyak itulah orang yang unggul. Karena apa? Kebaikannya dihadirkan untuk mencapai sebuah pahala maksimal, insya Allah. Ya. Ini proses unggul. Lalu kemudian anak-anak sekalian, kita langsung kepada ketika kita sudah tahu unggul, tapi kita mempunyai kondisi kenormalan baru seperti itu. Apa yang dimaksud dengan kenormalan baru? Kita lihat. Norma yang pertama kali digunakan oleh Roger McNamee, ya, dalam ulasan artikel berjudul tajuknya itu adalah The New Normal. Apa sih sebetulnya new normal itu? Masa di mana manusia akan mengikuti aturan baru dalam jangka yang panjang, ya, aturan baru dalam jangka yang panjang. Artinya apa? Bahwa SOP yang tadinya misalnya A, tapi karena ada adaptif dia dengan kondisi, maka kemudian SOP-nya itu menjadi SOP baru, begitu. Maka kemudian kita harus adaptasi dengan SOP, standar operating procedure, ya, yang baru, begitu. Sehingga ke depan begitu pengaturan apapun itu mengikuti SOP yang baru, ya. Begitu juga misalnya kurikulum nanti, ya. Kurikulum sekarang itu ada yang dinamakan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan itu menjadi sebuah kenormalan baru. Nah, kepada kampus, ya, baik itu insan akademiknya itu adalah dosen maupun juga mahasiswa, dia harus beradaptasi dengan kenormalan baru ini. Dia harus adaptasi dengan keberadaan MBKM ini. Maka bagaimana kemudian kita berpartisipasi dalam MBKM, itu juga akan dihadirkan ke sana. Nah, konteksnya ketika bicara tentang MBKM, ada salah satu modul atau bukan modul programnya, itu adalah kewirausahaan. Ya. Oleh karena itu, diharapkan begitu setiap mahasiswa yang ada di dalam sebuah perguruan tinggi itu diharapkan menjadi wirausahawan. Nah, ketika bicara tentang wirausahawan, yang ada di benak kita itu jangan hanya berpikiran produk, tetapi kemudian apa yang bisa kita berikan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita. Misalnya kalau kita tidak bisa membuat produk, berikan ditawarkan jasa yang kita bisa berikan kepada orang yang membutuhkan, seperti itu, ya. Misalnya jasa pembuatan hidroponik, maka kemudian dia harus punya pengetahuan tentang pembuatan hidroponik. Apa itu hidroponik? Sehingga kemudian hidroponik itu bisa dimanfaatkan dan berguna sehingga bisa memberikan added value, gitu, dalam bentuk tentu saja pendapatan.
Lalu kemudian anak sekalian, istilah new normal ini kemudian dia digunakan dalam berbagai konteks kehidupan ya, yang memberikan isyarat bahwa keadaan sebelumnya itu tidak normal. Kemudian kita coba adaptasi tadi untuk bisa menjadi kebiasaan baru. Nah tentu saja dalam konteks ini, ya di era pandemi ini perubahan perilaku kontennya dan tatanan kehidupan manusia yang dianggap dulunya tabu menjadi normal yang baru, gitu. Nah ini kemudian kita coba tangkap ya sebagai seorang mahasiswa melihat kondisi seperti ini, kita akan bisa yang apa tentu saja mahasiswa yang punya jiwa usaha, kita tangkap apa yang kemudian kita bisa lakukan untuk bisa hadir tidak hanya sebagai penonton tetapi juga sebagai subjek, sebagai pelaku, sebagai pemain dalam proses bisnis di era new normal ini. Nah, anak sekalian, ya keadaan new normal di era pandemi tentu saja ini berkaitan dengan dulu itu, ya orang itu bisa saja misalnya jalan kaki dan sebagainya tanpa harus pakai masker. Tapi sekarang dengan kenormalan baru, kemana-mana pakai masker. Jiwa keinginan untuk menjaga kesehatan menjadi lebih tinggi, ya. Karena dengan menggunakan masker dia diasumsikan memitigasi begitu, memitigasi barang-barang ataupun organik ya yang bisa dihirup oleh hidung seperti itu. Ya, coba untuk dimitigasi dengan menggunakan masker. Nah tentu saja dulu ini tidak normal, tapi sekarang menjadi normal. Itu yang dinamakan dengan kenormalan baru dalam era pandemi. Lalu kemudian contoh lain adalah dulu ya kalau pertemuan virtual itu kayaknya nggak enak begitu ya di awal-awal itu. Semua orang pengen keluar begitu. Tapi sekarang pertemuan virtual selama berjam-jam sudah sering dilakukan gitu dalam sebuah seminar-seminar. Bahkan kita juga hari ini mudah-mudahan sudah sampai berjam-jam saudara. Itu juga dilakukan dengan menggunakan virtual. Saya di rumah, kalian mendengarkan di rumah masing-masing juga gitu, tidak harus dalam satu ruangan. Lalu kemudian kesadaran akan ketahanan pangan anakku sekalian. Dulu orang tidak punya pemikiran gitu untuk bisa membangun sebuah pertanian di perkotaan, ya. Tidak pernah memikirkan untuk menanam cabai misalnya ya di rumah dengan menggunakan pot misalnya dan sebagainya. Nah sekarang dengan adanya kenormalan, rata-rata setiap rumah itu sekarang sudah punya tuh yang namanya pohon-pohonan, baik itu pohon-pohonan yang bersifat sayuran begitu ya untuk ketahanan pangan, ada juga yang memang ketahanan dalam konteks refreshing begitu ya, misalnya ada bunga-bungaan dan sebagainya. Lalu kemudian dulu seringkali kita itu pergi ke bioskop ya, dan kemudian ketika terjadi pandemi ternyata teater privat itu lebih aman. Artinya berbondong-bondong orang untuk menyiapkan rumah itu sebagai teater privatnya gitu ya, sehingga orang rumah itu bisa nonton bareng dan sebagainya. Lalu kemudian dulu pesta pernikahan itu dilaksanakan di sebuah gedung yang megah, walaupun sekarang juga masih ada begitu ya. Tapi kemudian dengan adanya pandemi, pesta pernikahan itu dilakukan secara sederhana dan kadang-kadang itu bersifat privat seperti itu. Ya, ini adalah keadaan new normal di era pandemi. Lalu bagaimana kita menyikapinya, anak sekalian? Saya mencoba menyampaikan ini, ya bisa dilihat ya, bagaimana konteks bisnis itu bisa dibangun atas ini. Ya, saya ambil dari salah satu dari luar sebetulnya, tapi saya juga ada di belakang disampaikan dari siapa video ini. Nah, ini ada pipa TS Ember, gitu, versus Ember. Nanti kita bisa lihat ya konteksnya. Bagaimana sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa, tapi kemudian nanti akan menjadi biasa lagi. Tersebutlah dua bersahabat pertama, Embro dan Ite. Mereka adalah bentuk
muda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tanpa putus asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Embro merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Embro yakin dengan penghasilannya sebesar itu, tak lama lagi ia bisa segera membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang ia idam-idamkan. Lain halnya dengan Pipo. Dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Dia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pipo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Ia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya.
Namun tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu sepulang kerja di bar, menikmati hasil jerih payahnya mengangkat ember. Namun, tanpa disadari, badan Embro kini mulai jadi bungkuk karena begitu beratnya ia harus mengangkat ember besar setiap hari. Raut mukanya pun terlihat kelelahan. Semakin hari, semakin sedikit air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan akhirnya, Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini, tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat dia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Setelah melihat cerita Embro dan Pipo, kita sadari bahwa cerita mereka menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam mendapatkan penghasilan. Embro mendapatkan penghasilannya dengan cara menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya dari mata air ke desa untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, yang dilakukan Embro adalah dengan cara lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, sangatlah normal kalau kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya, dengan bekerja lembur atau mungkin mendapatkan pekerjaan tambahan. Kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Seperti juga Embro, kita pun memiliki waktu yang terbatas untuk dibarterkan menjadi uang. Dan kita tahu, setiap orang hanya memiliki 24 jam per hari. Dan tidaklah mungkin kalau kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Dan yang lebih sulit lagi, yaitu jika kita tak mampu lagi membarter waktu kita karena alasan usia, kesehatan, ataupun alasan lainnya, sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan
dilakukan Pipo. Secara bijaksana, Pipo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas. Tetapi dia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa, karena dia tahu bahwa saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa dia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia atau kesehatan, dia akan tidak dapat lagi membarterkan waktunya dengan uang. Sedangkan ia mampu mewujudkan gagasan saluran pipanya itu, dia hanya perlu bekerja keras sekali saja untuk membangun saluran pipa. Setelah saluran pipa selesai, maka penghasilan akan terus mengalir bagi Pipo. Pipo telah menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan penghasilan, kita tidak selalu harus dengan cara barter waktu dengan uang. Ada cara lain yang lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih seperti Embro yang membarterkan waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan? Atau Anda ingin mengikuti jejak Pipo dengan mulai membangun saluran pipa untuk mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan? Jika Anda tertarik dengan gagasan saluran pipa, hubungi orang yang meminjamkan VCD ini agar Anda dapat segera mulai membangun saluran pipa penghasilan Anda saat ini juga. Nah, ya ini dibangun dibuat tahun 2002 ya, jaringan luar biasa. Ini sebagai sebuah pembelajaran bagi kita bahwa tidak ada yang salah sebetulnya dengan apa yang dipilih oleh siapapun ketika kita ingin mencoba membangun gagasan ya sesuai dengan apa yang kita coba lakukan gitu. Apa yang dilakukan Embro tidak salah, apa yang dilakukan Pipo tidak salah. Tetapi yang dilakukan perbedaannya adalah bekerja cerdas dan ikhlas atau tidak begitu. Yang dilakukan Pipo dia bekerja cerdas gitu. Sehingga dia tadi disebutkan tidak menukarkan seluruh 24 jamnya hanya untuk mengambil air, tapi juga dia sisihkan untuk mewujudkan ide-ide yang kemudian dibangun. Ini adalah sebuah keniscayaan. Ketika kita mencoba ya, untuk melihat bagaimana kemudian kita bisa beradaptasi dengan kondisi new normal ini, maka yang harus dilakukan adalah bekerja dengan cerdas dan ikhlas. Kita coba cari yang bisa dilakukan, yang kita bisa mendapatkan added value lebih besar, gitu, tanpa harus kemudian menghilangkan ataupun memakan waktu terlalu banyak, begitu. Nah, anak-anak sekalian, konteks ini saya ingin sampaikan ada 4 langkah proses untuk kewirausahaan. Ya, ini dari Rustadi sampai tahun 2017. Pertama adalah kita harus bisa memutuskan diri kita, gitu ya. Kalau kita mau gitu ya, memutuskan menjadi seorang pengusaha, diputuskan. Nah, konteks memutuskan jadi pengusaha ini sekali lagi anak-anak sekalian, jangan hanya kemudian berpikiran produk yang dalam bentuk produk biasa begitu, tapi bisa juga jasa begitu. Jadi seorang pengusaha itu tidak harus menghasilkan produk, tapi seorang pengusaha bisa menyediakan jasa begitu. Nah, tentu saja ini tergantung ide-ide yang kita bangun agar supaya menghasilkan untuk menjadi pengusaha agar dia bisa mendapatkan added value berupa pendapatan. Lalu kemudian anak-anak sekalian, konteksnya langkah kedua adalah mengembangkan ide usaha yang baik. Nah, tentu saja di era new normal ini, ide usaha yang dibangun itu harus betul-betul berdasarkan kepada kenormalan baru, ya.
bisa saja yang biasa-biasa saja seperti apa yang dilakukan oleh Embro itu kan business as usual. Itu terjadi begitu. Tetapi kita harus bisa mengembangkan ide usaha yang smart seperti apa yang dilakukan oleh Tipo, ya, di mana dia mencari ide-ide di balik ide-ide yang ada gitu. Ya, bahasanya adalah mengembangkan ide out of the box gitu, ya, di luar box bahasa. Jadi dia tidak terkungkung dengan pemikiran yang konvensional, tetapi dia didukung oleh pemikiran yang inovatif, pemikiran kreatif, sehingga hasil yang diperoleh juga akan bisa menghasilkan yang lebih baik seperti itu. Lalu kemudian konteks ide yang bisa berhasil dengan baik itu adalah kita harus bisa mengidentifikasi peluang. Ya, peluangnya apa? Peluang yang bisa kita dapatkan di dalam normal itu apa? Ya, tanpa kemudian kita memindahkan waktu yang seharusnya kita lakukan untuk sebagian untuk kuliah gitu, karena kita berpikiran hanya usaha, sehingga waktu kuliah kita itu dikurangi. Bukan begitu. Kita cari peluang-peluang yang tanpa harus mengorbankan waktu-waktu kuliah, tapi kemudian dia bisa menghasilkan lebih value. Nah, tentu saja peluang ini kemudian harus dicari studi kelayakannya, dinilai, ya, apakah dia layak begitu. Layak dalam konteks tentu saja apakah kekuatannya bagus, ya, apakah dia punya kelemahan, bagaimana peluangnya, dan bagaimana ancamannya. Ya, tentu saja konteksnya ketika kita bicara kelayakan bukan hanya kelayakan dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, ya, dari sisi lingkungan dan sebagainya. Sehingga ketika kita memutuskan peluang yang akan kita ambil itu layak, ya, secara sumber daya manusia, secara sumber daya alam dan sebagainya, maka kita bisa memutuskan peluang itu dapat diambil atau tidak. Tentu saja anak-anak sekalian, konteks studi kelayakan ini juga harus bisa juga dilihat dalam konteks analisis industri. Apakah kemudian usaha yang kita bangun itu berbasis industri besar atau hanya industri rumah tangga begitu. Nah, analisa ini juga dilihat kompetitornya, sehingga ketika kita melihat kompetitor kita akan bisa menentukan produk atau jasa yang kita akan buang ke pasar itu dapat diterima karena dia punya sifat unggul tadi gitu, ya. Ada keunggulan jasa, ada keunggulan produk yang bisa ditawarkan agar menjadi berdaya saing di pasar seperti itu. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, penting setelah kita melakukan ini, maka pengembangan usaha, model usahanya itu harus bisa berjalan dengan efektif. Nah, konteks efektif ini, anak-anak sekalian, sekali lagi, konteksnya adalah usaha itu bisa dijalankan, ya, dengan baik tanpa mengorbankan apa yang sudah ada di kita, gitu. Ya, sebagian, artinya kita harus bisa memanage durasi waktu, kapan berfokus kepada A, kemudian bisa disediakan untuk model pengembangannya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, langkah yang ketiga adalah membuat ide, ya, itu menjadi sebuah usaha. Artinya apa? Bahwa ketika ide itu hanya ada di dalam otak kita saja, gitu, tanpa kemudian dinarasikan, tanpa kemudian dicoba untuk digambarkan, maka itu hanya sekedar ide saja. Tapi ketika kemudian ide itu dibangun dengan proposal dan sebagainya, kemudian dicoba untuk diusahakan, diimplementasikan untuk menjadi usaha, maka ide itu betul-betul akan jadi ide yang cemerlang begitu. Nah, tentu saja tetap kita harus bisa melihat prosesnya. Kenapa? Karena tentu saja ada proses apakah nanti usahanya itu bisa langsung jalan dan menghasilkan, memberikan value, atau dia harus melalui proses-proses tertentu. Tapi sifatnya adalah jangan pernah menyerah terhadap sesuatu yang ketika kita mendapatkan konsisten dalam sebuah perjalanan usaha, ya. Nah, ya, di narasi ini tentu saja anak sekalian penting untuk membangun sebuah komitmen bersama. Apakah kemudian usaha yang dilakukan itu hanya dilakukan sendiri atau dikolaborasikan? Nah, tadi disebutkan, ya,
Pipo itu mengajak kepada Endro untuk bisa berpartisipasi dalam perakitan idenya dia begitu. Tetapi Endro kemudian menolak karena dia berpikir karena dia lebih besar, lebih kuat dan sebagainya, sehingga berpikir dia akan lebih bagus mendapatkan uang lebih banyak daripada Pipo. Sementara Pipo dengan kecerdikannya, karena dia tahu bahwa dia punya limitasi, maka dia mencoba untuk mengembangkan idenya itu sendiri. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, penting untuk kita ya yang perlu dilakukan adalah cobalah kita bentuk suatu tim. Karena terus terang tidak akan mungkin kita, tadi kan disebutkan 24 jam itu, setiap orang punya 24 jam, tapi ketika kemudian 24 jamnya itu dijadikan satu, maka kemudian kita akan bisa double begitu. Kita bisa sharing waktu kita secara keseluruhan begitu, digabungkan. Lalu kemudian kita menentukan strategi pemasaran yang tepat. Kenapa penting untuk melakukan strategi pemasaran yang tepat? Agar supaya produk dan barang dan jasa yang kemudian kita tawarkan di pasar itu dapat diterima dengan baik dengan segmentasi pasar yang berbeda. Karena terus terang ketika kita menganggap semua pasar sama, maka sesungguhnya pasar itu tidak sama ya. Ada pasarnya yang memang pasar menengah ke bawah, ada pasar menengah ke atas, atau bahkan ada yang tingkat tinggi, sehingga volume produk ataupun misalnya kualitas produk serta jasa yang ditawarkan itu harus menyesuaikan juga agar supaya nilainya juga menjadi besar. Lalu kemudian berikutnya kita harus mencari juga pendanaan. Kalau kita mampu mendanai sendiri nggak masalah, tetapi risiko juga akan bisa ditanggung sendiri. Tetapi kemudian ketika kita mencoba untuk mencari pendanaan secara bersama, maka risiko juga bisa diatur secara bersama, ditanggung secara bersama begitu. Atau untung juga ataupun manfaat yang dihasilkan dari usaha ini juga bisa di-sharing secara bersama. Itulah yang dinamakan dengan kolaborasi. Nah, konteksnya adalah kolaborasi sangat penting dari sebuah usaha. Karena biar bagaimanapun ketika kita berkolaborasi, maka segenap ancaman ataupun peluang, ancaman yang akan dihadapi itu mampu kita counter secara bersama. Ketika kita melihat peluang, kita mampu mengambil peluang itu juga secara bersama dengan volume yang lebih besar. Nah, tentu saja yang terakhir, yang keempat adalah tetap harus kita bisa mempersiapkan dasar hukum yang kuat agar usaha yang dilakukan itu tidak menyalahi aturan seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, ada 4 langkah proses yang berikutnya. Yang keempat adalah bagaimana kemudian menjalankan dan mengembangkan usaha. Nah, konteks pengembangan usaha inilah yang kita coba antisipasi dengan proses upaya mengamati ada yang sekarang, kemudian kita coba modifikasi sesuai dengan kondisi yang normal misalnya. Nah, inilah bentuknya pengembangan usaha, bahwa konteksnya bisa pengembangan usaha berbasis kepada orangnya diperbanyak agar supaya dia bisa menghasilkan lebih banyak, atau kebalik misalnya dikembangkan kita butuh tenaga kerja yang lebih banyak begitu agar supaya bisa menghasilkan benefit yang lebih besar. Nah, anak-anak sekalian, terkait dengan ini kita mengenal ada yang dinamakan dengan M ya, dengan M manajemen usaha atau bisnis ini. Kita lihat 6M itu adalah pertama terkait dengan man ya, bahwa setiap usaha itu memerlukan sumber daya manusia, memerlukan tenaga kerja ya, agar supaya usaha yang dilakukan itu bisa berhasil guna. Ya, ada orang yang memang melakukan produksi dan sebagainya. Nah, kemudian kita bicara terkait dengan material, segala macam segala input yang dibutuhkan agar supaya produksi bisa dihasilkan itu membutuhkan material ya untuk produksi ya. Contoh misalnya kalau kita mau membuat misalnya dodol rumput laut, maka kita butuh material rumput lautnya. Kalau kita ingin membuat keju, maka kita butuh yang dinamakan dengan susu misalnya ya, sehingga konteksnya susu itu harus kemudian bisa disediakan secara berkelanjutan. Karena sifat usaha itu harus punya sifat yang berkelanjutan. Kalau usahanya tidak berkelanjutan, maka kemudian usaha itu cenderung akan terhenti atau gagal seperti itu. Nah,
ketika kita sudah punya tenaga kerja, materi yang ada juga sudah bisa disiapkan, maka kita butuh peralatan, ya, butuh mesin, ya, butuh peralatan, butuh perlengkapan yang kemudian bisa bisa dihadirkan untuk membuat sesuatu begitu dari material menjadi produk akhir. Nah, tentu saja terkait dengan masalah ini kita juga butuh metode apa yang kemudian bisa didekati untuk supaya penggunaan material dan mesin itu bisa dikolaborasi untuk menghasilkan produk. Lalu kemudian terkait dengan yang kelima itu butuh yang dinamakan dengan pendanaan. Tadi saya sudah sampaikan pendanaan bisa bersifat individu atau pendanaan yang kemudian bisa collaborative finance begitu. Nah, biasanya collaborative finance itu yang akan lebih mempunyai nilai tambah, ya, walaupun kemudian benefitnya juga tetap harus benefit sharing. Tapi jangan lupa bukan hanya benefit sharing, tapi juga ada risk sharing juga bisa disampaikan ketika kita menghadapi sebuah persoalan. Nah, yang terakhir tentu saja terkait dengan market. Market penting. Harus kita punya segmentasi market tadi itu. Nah, untuk market ini ada yang yang dinamakan dengan promosi. Konteksnya adalah bagaimana marketing mix bisa dimainkan di sini. Ya, ini ada yang dinamakan dengan produk. Kemudian ada juga people tentu saja berkaitan dengan customer, ya. Kemudian juga berkaitan customer itu pelanggan, ya, bisa juga berkaitan dengan tenaga kerja kita, bisa berkaitan dengan interaksi sosial, bisa berkaitan dengan hubungan dan sebagainya. Lalu kemudian ada yang dinamakan dengan produk, ya. Produk itu diantaranya adalah ada produk itu sendiri, ada juga bisa jadi service begitu, ya. Terus kemudian core produknya apa, produk utamanya apa. Kalau kita misalnya mau membangun kuliner begitu, produk kuliner yang diutamakan apa? Ya, itu yang ditawarkan. Itu menjadi keunggulan dari produk yang kita tawarkan, sehingga orang berpikiran bahwa produk kita lebih baik dari orang lain dan dia akan datang lagi untuk membeli produk kita. Nah, di samping produk kemudian tentu saja terkait dengan physical evidence misalnya. Terkait dengan facilities, equipment, uniform misalnya, simbol dan sebagainya. Nah, kemudian ada proses, ya, proses juga terkait dengan desain dari jasa yang dilakukan. Kemudian ada standarisasi agar supaya produk yang dihasilkan itu atau produk dan jasa yang dihasilkan itu sama, tidak diperoleh kualitasnya begitu. Lalu kemudian ada promosi yang perlu dilakukan, baik promosi yang langsung misalnya, atau melalui orang internal, atau melalui iklan dan sebagainya. Ya, kemudian bagaimana kemudian penempatan tempat gitu, ya, bagaimana dengan aksesnya, bagaimana dengan lokasinya, apakah kemudian jasa pengantarannya seperti apa, kemudian jasa elektroniknya bagaimana gitu, ya, electricity-nya, apakah ada PLN masuk dan sebagainya. Nah, ini penting untuk dibaca. Nah, terakhir tentu saja terkait dengan harga. Nah, harga ini penentuannya berbasis kepada pembiayaan yang kemudian dikeluarkan untuk menghasilkan produk itu. Ada juga dia berbasis permintaan, karena kita punya kurva, ya, ada kurva demand, ada kurva harga misalnya, atau supply, ya. Kemudian ada berbasis pada orientasi, ada juga berbasis kepada kompetisi, dan juga ada yang berbasis pada hubungan. Nah, segenap konten ini, ya, marketing mix ini di-blended sedemikian rupa agar supaya bisa mendorong market, ya, dari usaha yang kita lakukan. Nah, anak-anak sekalian, untuk agar supaya kegiatan usaha yang dibangun oleh kita itu berkelanjutan, kita perlu investasi yang dinamakan dengan duit sejuta, ya. Ini saya selalu sampaikan di beberapa materi kuliah ataupun misalnya dakwah ataupun bisa jadi perbincangan biasa. Tapi intinya adalah janganlah kita patah semangat, ya. Karena apa? Kalau ketika kita tidak patah semangat, dia akan mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk berhasil dalam usahanya. Nah, untuk capai ini ada istilah, kita punya karakter setiap hari, ya, minimal 5 waktu kita selalu berdoa. Ya, doanya itu adalah doa. Nah, doa di sini, ya, tentu saja doa untuk semua hal yang ada di dunia begitu.
Intinya adalah bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh kita adalah untuk bernilai ibadah, untuk mencapai keridhaan dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ilmu itu adalah usaha. Nah, tadi sudah disampaikan ya, usaha itu ya bisnisnya ya. Tentu saja bisnis ini harus bisa menghadirkan bisnis yang halalan thayyiban begitu. Nah, jadi bukan hanya sekedar halal, tapi juga bisnisnya juga thayyib. Karena bisa saja begitu bisnisnya halal, tapi cara untuk menjalankan bisnisnya itu tidak thayyib. Maka itu tidak memberikan manfaat. Tapi kemudian ketika halal, thayyib, maka dia pasti akan memberikan manfaat. Nah, usaha ini anak-anak sekalian tentu saja perlu diikhtiari. Nah, ikhtiar inilah diharapkan setiap manusia ini bisa terus berupaya agar usaha yang dilakukan itu bisa berhasil guna, bisa mendapatkan added value seperti itu. Nah, tentu saja dibarengi dengan doa. Nah, anak-anak sekalian, ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah berikhtiar, maka T-nya itu adalah serahkan semua keputusan dari hasil doa, usaha, ikhtiar itu kepada Allah. Ya, itulah yang berbentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga usaha yang dibangun itu betul-betul dititipkan dengan kita berdoa, kita juga punya usaha dan juga kita berikhtiar. Kita intinya adalah bagaimana membuat tidak jadi targetnya hanya ingin mendapatkan benefit yang diberikan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah rezeki itu pasti tidak akan tertukar. Maka itulah bentuk tawakal. Balik lagi di dalam Al-Qur'an juga ada disebutkan bahwa la in syakartum a'udzubillahi minasyaitonir rajim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Intinya adalah bahwa ketika kita punya nikmat, kemudian kita bersyukur, menambah bersyukur atas nikmat yang diberikan, ya baik nikmat materi dan sebagainya, ya maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Itulah bentuk bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saatnya anak sekalian dalam konteks usaha itu perlu kesabaran. Sekali lagi, proses usaha itu tidak akan mungkin langsung terjadi, ya. Itu dia ada proses, ya. Prosesnya itu bisa panjang, ya. Bisa ada constraint, kendala, ya, yang hadir. Nah, itu harus kita bersabar. Bersabar itu dua. Bersabar dalam kesukaan, juga bersabar dalam kesusahan. Karena ketika kita bersabar dalam kesusahan, itu sudah pasti begitu ya. Kita harus bersabar karena apa? Bahwa itu adalah ujian. Tapi kadang-kadang kita lupa, gitu ya. Kita bersabar dalam kesukaan. Bisa jadi seperti ini, karena berhasil begitu, kemudian kita tidak sabar, sehingga kita membelajarkan hasil itu tanpa kemudian berpikir untuk pengembangan usaha. Nah, itulah yang dinamakan dengan bersabar itu bukan hanya bersabar dalam kesusahan, tetapi juga bersabar dalam kesukaan. Lalu kemudian jujur itu adalah jujur. Kunci dari sebuah keberlangsungan dari sebuah usaha adalah kejujuran. Ya, tidak akan ada orang di dunia ini yang mau dibohongi. Ya, artinya apa? Bahwa ketika kita bilang bahwa kualitas ini adalah yang terbaik dengan karakteristik yang seperti unggul dan sebagainya, maka itu sampaikan secara jujur. Ya, kalau ada kekurangan juga disampaikan, tidak masalah begitu. Yang jelas adalah pilihan itu tergantung dari customer masing-masing. Nah, terakhir adalah takwa, itu adalah takwa anak sekalian. Nah, takwa ini terdiri dari beberapa kata. Ada taknya itu adalah tawadu, artinya kita tidak berlaku sombong, tidak ujub, tidak riya, tidak takabur. Kemudian ada bersifat qanaah, berarti apapun yang dilakukan gitu ya, itu adalah untuk mendapatkan kecukupan khusus dari Allah Subhanahu wa taala saja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ni'mal nasir, seperti itu. Lalu kemudian ada sifat waro, bahwa kegiatan usaha ini harus hati-hati, ya. Bagaimana kita membuat customer itu tetap hadir, tetap setia kepada produk kita. Nah, tentu saja kita harus berhati-hati bahwa produk kita itu harus dijaga agar tetap bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang terakhir anak sekalian, sebagai seorang manusia kita harus punya optimisme. Nah, takwa, yang terakhir itu adalah yaitu adalah yakin. Kita harus punya keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan ditolong gitu Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sehingga apapun yang kita lakukan betul-betul kita serahkan kepada Allah. Setelah kita bekerja, kita harus berusaha. Intinya adalah bahwa manusia bila diciptakan itu hanya untuk beribadah. Nah, konteksnya usaha ini juga ibadah. Ketika kita bernilai ibadah, maka insya Allah pahalanya pahala yang besar gitu. Sehingga pahala itu bisa diganjar dengan pahala batininya, bisa juga dengan pahala lahiriah, misalnya berupa pendapatan. Nah, ini konteks sejuta. Nah, di Unida ada juga kita punya yang dinamakan dengan 21 karakter tauhid, anakku sekalian. Ada 4 komponen besar di situ. Ada local wisdom, ada national wisdom, ada global wisdom, ada spiritual wisdom. Contoh kasus yang pertama adalah misalnya terkait dengan local wisdom. Ya, kita harus cagur gitu bahwa usaha yang dilakukan ini bisa membuat orang cagur, tapi juga kita juga bisa cagur gitu. Cagurnya timbal balik. Cagur itu adalah cagur itu sehat, anakku sekalian, ya. Sehat jasmani, sehat batin, sehat jasmani, baik untuk sehat sendiri maupun orang lain, ya. Kemudian kita bagur itu baik, ya, anakku sekalian. Kita bagur buat diri sendiri, tetapi bukan hanya untuk diri sendiri, untuk orang lain juga bagur. Juga kita benar, gitu ya, yang dilakukan oleh kita dalam keadaan baik, yang benar seperti itu. Terus juga pinter, yang dilakukan oleh kita itu ada mengandung kecerdasan, ada mengandung kepintaran dan sebagainya. Kemudian ada singer. Nah, gimana caranya hampir mirip sebetulnya dengan adversity sebetulnya singer itu. Artinya tekun lah seperti itu. Lalu kemudian ada national wisdom, anakku sekalian, bahwa ada konten usaha yang dilakukan oleh kita harus punya nilai-nilai yang nasionalis. Ya, produk yang dihasilkan, jasa yang ditawarkan itu betul-betul mencerminkan jiwa nasionalisme. Ya, bahkan misalnya untuk mengambil barang untuk produksinya itu harus produk dalam negeri. Ya, sehingga edisi ini tidak melayang keluar begitu. Ya, tidak ada kebocoran. Di samping yang lain adalah dia harus punya integritas, ya, integritas agar supaya yang dilakukan oleh dia itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan gitu. Lalu kemudian dia punya loyalitas, ya, bahwa loyalitasnya itu hanya untuk kepentingan umat gitu, hanya untuk rahmatan lil alamin, ya, hanya untuk supaya produk dan barang dan jasanya itu dilakukan untuk kepentingan kepuasan pelanggan misalnya dan sebagainya. Lalu kemudian kita juga harus punya respeksitas. Bagaimana produk barang dan jasa itu menjaga kualitas dari produk dan barang itu adalah salah satu bentuk respek kita kepada para pelanggan begitu. Nah, kemudian kita harus punya kapasitas bahwa inovasi yang dilakukan dan sebagainya itu betul-betul bukan tiruan, ya, betul-betul inovasi dari kita sendiri. Lalu kemudian global wisdom, anakku sekalian, punya kesadaran, ya, bahwa kita punya produk dan punya barang dan jasa yang bagus begitu, punya accountability, ya, dapat dipertanggungjawabkan, dia kreatif. Kemudian kita hadir untuk berpartisipasi dalam berbagai macam aktivitas ekonomi di Indonesia. Kemudian kita punya ketahanan luar biasa terhadap apa yang dilakukan. Nah, terakhir adalah spiritual wisdom, bagaimana kemudian konteks produk dan barang dan jasa dari konteks usaha ini harus bisa disampaikan secara baik, gitu, dalam bentuk tabligh, amanah gitu, bahwa produk dan jasa yang dihasilkan itu bisa berkualitas dan tidak berkurang kualitasnya. Kemudian patonah begitu ya, bahwa kita cerdas dalam konteks menghasilkan produk barang dan jasa. Kemudian juga kita istiqomah begitu. Tapi yang paling penting adalah kita harus jujur. Kita harus betul-betul menyampaikan bahwa produk dan barang dan jasa yang ditawarkan itu betul-betul sesuai dengan kualitas yang dimiliki. Nah, dengan demikian setelah kita membangun konsep 4 dari wisdom ini, maka diharapkan akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini adalah orang yang betul-betul menjadi rahmatan lil alamin bagi semua alam dan juga manusia.
Nah, anakku sekalian, saya ingin menyampaikan ada beberapa bisnis new normal yang paling menguntungkan diantaranya. Ini umum kita dapatkan kan ya, ada e-commerce ya, bagaimana kemudian produk itu bisa hadir di dalam cukup dengan jempitan HP kita begitu. Kemudian yang paling banyak obat-obatan atau jamu dan perlengkapan kesehatan karena di masa pandemi ya. Kemudian ada sistem logistik ya dibangun karena tidak bisa langsung terjadi transaksi di pasar, maka butuh logistik begitu. Lalu ada food delivery, ini berkembang sedemikian rupa, bahkan UMKM banyak yang memanfaatkan keberadaan Gojek atau misalnya GrabFood itu untuk hal-hal yang diperuntukkan proses food delivery ini. Dan yang terakhir adalah teknologi dan streaming service, termasuk diantaranya adalah Zoom ini. Dulu Zoom itu tidak terkenal, tapi ketika terjadi pandemi itu menjadi terkenal dan digunakan sebagai salah satu tools untuk ada streaming atau virtual ya meeting. Nah, ini 5 bisnis new normal. Nah, saya juga akan sampaikan, ini saya ambil dari Akseleran ya. Lalu kemudian saya juga akan sampaikan beberapa peluang bisnis, ada 35 di era new normal yang mungkin bisa jadi itu akan menjadi salah satu barometer kalian semua untuk bisa menentukan mana yang kemudian bisa ikut terlibat atau kita menghasilkan pemikiran baru untuk bisa ikut terjun di dalam bisnis di era new normal ini. Di antaranya adalah ada master kain, ya. Banyak beberapa teman saya itu membuat home industry untuk membuat master kain gitu. Ada proses food, termasuk adik juga saya ada juga gitu. Beli kebutuhan pokok, produk-produk hobi, kursus online, jasa pembuatan website, jualan makanan ringan dan sebagainya. Lalu kemudian contoh lain adalah ada menjadi penulis online ya. Saya sekarang ini jadi salah satu penulis online juga, misalnya ada beberapa di media massa tanpa harus ketemu. Ya, tanpa harus ketemu, tinggal disampaikan lewat email saja. Sebenarnya ada dulu juga sih ya. Kalau dulu kan bisa di teks. Lalu kemudian ada jual minuman herbal, jualan e-books, bisnis cuci sepatu. Sekarang banyak ya orang bisnis sepatu. Kalau sepatunya di atas 1 juta itu dia nyucinya sekitar 30.000 tuh ya satu kali. Itu luar biasa. Ada pet shop ya, cukup diambil dari rumah, diurus di rukonya misalnya, terus kemudian dikembalikan sudah bersih. Lalu berjualan tutorial, lalu ada juga jasa pembuatan CV ya. Banyak sekali peluang-peluang bisnis yang kemudian bisa dialihkan, termasuk juga usaha rental mobil misalnya, menjadi dropshipper ya. Terus kemudian yang 7 terakhir adalah berjualan perangkat, tema blog dan sebagainya. Ya. Oh, ada juga yang satunya lagi, ada berjualan kostum, bisnis laundry, jasa menjahit sampai kepada usaha sewa pakaian. Ya, itu saja mungkin anakku sekalian yang bisa disampaikan dalam seminar webinar hari ini. Nanti silahkan nanti kita berdiskusi, mudah-mudahan bisa men-endorse kalian semua untuk bisa tercerahkan gitu bagaimana kita bisa tidak jadi penonton di dalam proses adaptasi kenormalan baru untuk bisa berbisnis. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wahyudin yang telah menyampaikan materinya.